Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hari ini kami dari kelompok 3 mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada proyek kali ini, kelompok kami berfokus pada pengembangan sistem laundry. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yang beranggotakan Astrid Harera, Bintang Dinda Pratiwi, Fazahra Salsabila, Hara Audiantiva, Meshi Nopianti, dan Widya Pratiwi. Baik, itu dia anggota dari kelompok 3. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita mulai pemaparan materi pertama mengenai latar belakang dan perancangan sistem laundry berbasis PBO ini, yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Pada bagian pendahuluan ini, saya ingin memaparkan latar belakang mengapa proyek ini penting untuk dikembangkan. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi informasi saat ini sudah memberikan dampak yang sangat besar di berbagai bidang usaha, tidak terkecuali pada usaha jasa laundry. Namun, realitanya di lapangan, saat ini masih banyak pelaku usaha laundry yang melakukan pencatatan data pelanggan, transaksi, hingga pembayaran secara manual, baik menggunakan buku cetak maupun nota kertas. Cara konvensional seperti ini tentu sering menimbulkan berbagai masalah, mulai dari resiko kesalahan pencatatan, data yang terselip sehingga sulit dicari, hingga risiko fatal seperti kehilangan data total. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengelola data secara cepat, tepat, dan terorganisir. Melalui sistem manajemen laundry berbasis komputer, proses pencatatan pelanggan, pengelolaan paket, perhitungan biaya, hingga pembuatan laporan nantinya dapat dilakukan dengan jauh lebih efisien. Melalui aplikasi ini diharapkan proses pengelolaan usaha laundry menjadi lebih mudah, cepat, akurat, dan tentunya dapat meningkatkan efisiensi bagi para pelaku usaha dalam mengelola data pelanggan maupun transaksi mereka. Pada studi kasus ini, Zephyrrion Laundry merupakan usaha jasa pencucian pakaian yang masih melakukan pencatatan pelanggan, transaksi, dan status cucian secara manual menggunakan buku dan nota. Setiap pelanggan yang datang dicatat nama, nomor telepon, berat cucian, jenis layanan, serta total pembayaran secara tulis tangan. Seiring bertambahnya jumlah pelanggan, cara kerja tersebut menimbulkan berbagai kendala. Admin sering mengalami kesulitan mencari data pelanggan, menghitung biaya, serta mengetahui status cucian apakah masih diproses, sudah selesai, atau sudah diambil. Selain itu, pembuatan laporan transaksi harian dan bulanan juga memerlukan waktu yang cukup lama karena semua data dihitung secara manual. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi laundry berbasis Object Oriented Programming atau PBO yang dapat membantu admin mengelola data pelanggan, data layanan, transaksi, status pengerjaan cucian, serta menghasilkan laporan secara lebih cepat, tepat, dan struktur. Berdasarkan studi kasus tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Zephyrrion Laundry. Permasalahan pertama, pencatatan data pelanggan masih dilakukan secara manual sehingga data mudah hilang atau rusak. Kedua, perhitungan biaya laundry juga masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan. Ketiga, admin mengalami kesulitan saat mencari data transaksi pelanggan karena harus membuka catatan satu persatu. Keempat, data pengerjaan cucian seperti diproses, dicuci, disetrika, selesai, hingga diambil belum tercatat dengan baik sehingga sulit dipantau. Dan yang terakhir, pembuatan laporan transaksi serta pendapatan membutuhkan waktu yang cukup lama karena seluruh perhitungan masih dilakukan secara manual. Dengan adanya sistem yang diusulkan, seluruh permasalahan tersebut dapat diatasi sehingga proses kerja menjadi lebih efektif, efisien, dan akurat. Penjelasan kelas. Kelas pelanggan berfungsi menyimpan data pelanggan yang menggunakan jasa laundry, atribut, ID pelanggan, nama, nomor HP, dan alamat. Metode,
tambahkan data, dan tampil data. Kemudian kelas transaksi, mengelola seluruh proses transaksi laundry, atribut, ID transaksi, tanggal, berat, total harga, dan status. Metode, hitung total dan cetak struk. Kelas laundry, menyimpan informasi layanan laundry, atribut, jenis layanan, harga per kilogram, estimasi selesai. Metode, proses laundry, dan selesai laundry. Kelas pembayaran, mengelola pembayaran pelanggan, atribut ID bayar, metode bayar, jumlah bayar, dan status bayar. Metode bayar dan cetak bukti. Penjelasan relasi antar kelas, pelanggan, transaksi. Satu pelanggan dapat memiliki banyak transaksi laundry, sedangkan satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Kemudian, transaksi laundry. Pelanggan dan transaksi. Setiap transaksi menggunakan satu jenis layanan laundry, sedangkan satu layanan dapat digunakan oleh banyak transaksi. Selanjutnya, transaksi pembayaran. Setiap transaksi memiliki satu data pembayaran dan satu pembayaran hanya untuk satu transaksi. Baik, sekarang kita masuk ke tahap implementasi. Di slide ini, kami akan menunjukkan bagaimana struktur kode dan tampilan dari sistem Zyperion Laundry yang telah kami bangun. Pertama, mari kita lihat di bagian sebelah kiri, yaitu 4.1 struktur folder. Di sini kami menerapkan arsitektur yang rapi dengan memisahkan kode berdasarkan fungsinya. Kita bisa melihat ada folder controller, model, service, hingga view atau template HTML-nya. Pemisahan ini bertujuan agar kode program lebih mudah dikelola dan dikembangkan ke depannya. Selanjutnya, pada bagian 4.2, ini adalah beberapa tampilan antarmuka berbasis CLI atau terminal dari sistem kami. Tampilan menu utama saat program dijalankan, pengguna akan disambut oleh menu utama. Di sini terdapat 6 pilihan menu utama, mulai dari pengelola data pelanggan, data layanan, transaksi laundry, pembayaran, riwayat, hingga menu keluar. Input data pelanggan dan jenis laundry. Jika pengguna memilih menua untuk melihat data layanan atau input pelanggan, tampilannya akan seperti pada dua gambar di sebelah kanan atas ini. Sistem akan menampilkan data layanan seperti laundry, bisa, ekspres atau kilat beserta harga dan estimasinya. Begitu juga dengan data pelanggan. Data seperti ID, nama, nomor HP, dan alamat akan tercatat secara terstruktur. Kemudian, mari kita bergeser ke baris bawah untuk melihat alur transaksinya. Proses transaksi dan hasil pembayaran. Pada gambar proses transaksi, pengguna bisa memproses antri laundry yang masuk. Di sini, contohnya ada pesan dari pelanggan bernama Haru dengan total 240.000. Setelah beralih ke menu hasil pembayaran, kasir atau admin bisa mengonfirmasi detail pembayaran dari pelanggan tersebut. Riwayat transaksi. Terakhir, semua transaksi yang sudah selesai atau diproses akan tercatat di menu riwayat transaksi. Seperti yang terlihat di layar, sistem akan menampilkan rekapan tanggal, nama pelanggan, paket yang dipilih, total harga, hingga status akhir dari laundry tersebut. Secara keseluruhan, implementasi sistem ini dirancang untuk memudahkan operasional bisnis laundry agar percatatan data dari awal masuk hingga selesai bisa terdokumentasi dengan baik. Demikian penjelasan untuk bagian ini, implementasi program ini. Terima kasih. Perancangan 3.1 kelas diagram. Jadi di sini ada 4 tabel, yaitu tabel pertama pelanggan, ID pelanggan string, nama string, nomor HP string, alamat string, plus tambah data dalam kurung point, plus tambah data dalam kurung point. Di tabel kedua ada transaksi
string, tanggal, date, berat, double, total harga, double, status, string, hitung total dalam kurung, point, plus cetak struk dalam kurung, point. Di tabel ketiga itu ada laundry, jenis layanan, string, harga per kilo, double, estimasi selesai, string, plus proses laundry dalam kurung, point, plus selesai laundry dalam kurung, point. Pembayaran, ID bayar, string, metode bayar, string, jumlah bayar, double, status bayar, string, plus bayar dalam kurung, point, plus cetak bukti dalam kurung, point. Jadi ini tadi 4 tabel perancangan. Baik rekan-rekan dan dosen penguji, setelah kita melihat alur jalannya program, sekarang mari kita masuk ke bagian penjelasan source code. Di sini kami membagi struktur kode program menjadi beberapa file Java agar lebih rapi dan modular. Total ada 7 file utama yang kami buat. Main Java, pertama ada main Java. Ini adalah main class atau kelas utama yang bertugas untuk menjalankan program pertama kali. Fungsinya adalah menampilkan menu utama, menerima input pilihan dari user, dan memanggil fungsi-fungsi lain sesuai menu yang dipilih. Pelanggan Java. Selanjutnya adalah pelanggan Java. File ini khusus menangani data customer. Di dalamnya berisi atribut pelanggan seperti ID, nama, nomor HP, dan alamat. Lengkap untuk metode untuk menginput data, menampilkan data, serta melakukan validasi. Laundry Java. Kemudian untuk data layanan kami buat kelas Laundry Java. Kelas ini menampung informasi jenis layanan, harga per kilogram, dan estimasi selesai dalam hitungan hari, serta metode untuk menampilkan daftar layanan yang tersedia. Transaksi Java. Now, jantung dari proses bisnis aplikasi ini ada di transaksi Java. File ini bertugas mengelola alur transaksi secara lengkap, mulai dari memilih pelanggan, memilih layanan laundry, menginput berat pakaian, menghitung total harga, menyimpan data transaksi ke dalam file, sampai mencetak struknya ke layar. Pembayaran Java. Untuk mendukung transaksi, ada pembayaran Java. File ini fokus pada logika finansialnya seperti menghitung total yang harus dibayar, menerima nominal uang dari pelanggan, dan otomatis menghitung uang kembaliannya. Custom exception Java. Kami juga menerapkan error handling melalui custom exception Java. Ini kami gunakan untuk membuat exception buatan sendiri guna menangani kesalahan input dari user. Misalnya jika berat pakaian dimasukkan kurang dari 1 kilo, ada input yang kosong atau pilihan menu yang ditekan tidak valid. Jadi program tidak langsung crash. Utils Java. Terakhir, kami menyediakan kelas pendukung yaitu Utils Java. File ini berisi fungsi-fungsi helper atau utilitas yang sering dipakai berulang kali di file lain, seperti validasi angka, memastikan string tidak kosong, memformat angka ke dalam bentuk rupiah, dan fungsi untuk menunggu user menekan tombol enter sebelum kembali ke menu utama. Secara keseluruhan, dengan pembagian file seperti ini, source code aplikasi laundry kami menjadi lebih mudah dibaca, di-maintain, dan dikembangkan ke depannya. Untuk bagian selanjutnya mengenai demonstrasi program akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebagai kesimpulan, sistem laundry yang kami buat ini berhasil mempermudah, mempercepat, dan merapikan pengelolaan usaha, mulai dari pencatatan data pelanggan, transaksi, status cucian, hingga laporan bulanan kini bisa dilakukan otomatis, sehingga mengurangi resiko salah catat dan meningkatkan efisiensi kerja. Namun, kami juga menghadapi beberapa kendala selama proses pengembangan, yaitu 1. Kurangnya pemahaman awal dalam merancang arsitektur sistem. 2. Kesulitan teknis saat menghubungkan database dengan aplikasi. 3. Munculnya beberapa bug atau error saat coding. 4. Keterbatasan waktu untuk melakukan pengujian menyeluruh. 5. Serta data uji coba yang masih terbatas, sehingga belum diuji dalam skala besar. Kendala-kendala ini akan menjadi bahan evaluasi kami untuk pengembangan sistem yang lebih baik ke depannya.